Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakannya. Mudah-mudahan Anda ikhlas seikhlas Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ya. Mudah-mudahan Anda ikhlas seikhlas Harun Masiku menyerahkan diri ke KPK. Dan semoga Anda ikhlas seikhlas Hasto ketika terbukti terlibat di dalamnya. Ya. Itu lagi. Di momen Hari Raya Idul Adha ini, saya akan bahas masalah orang-orang Indonesia yang tidak punya rasa nasionalisme dan orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai antek-antek asing. Dan ini nyata ada di depan mata kita. Dan ini berbahaya untuk negara. Kalau tidak cepat-cepat Polri, negara turun tangan, ini berbahaya. Ada sekelompok orang yang pro Eropa dan pro Amerika karena mereka membela kepentingan Eropa dan Amerika berkenaan program hilirisasi Jokowi. Ini benar-benar bahaya laten dan harus dilawan. Jangan dibiarkan. Kalau aparat membiarkan, rakyat yang akan melawan. Itu satu kelompok. Kemudian ada lagi Faisal Assegaf yang dia pro Rusia. Menyatakan diri bahwa dia pro Rusia. Dia mendirikan Partai Negoro dan ini harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Karena tujuan pendirian partai memang untuk merongrong negara ini. Nanti rencananya di pasca tanggal 20 Oktober, setelah Jokowi berakhir masa jabatannya, kelompok ini akan membuat laporan ke seluruh pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Tidak tahu wujudnya akan seperti apa, tapi yang paling pasti, simak video sampai tuntas. Jangan. Nanti penutupnya Bung Refli ya. Iya, silakan. Jangan sinis lah. Nama partai disebut jelas, Partai Negoro. Oh, Negoro. Ya enggak, tapi biasanya kan bikin goro-goro kalau Faisal. Iya, saya 2 menit aja. Kebetulan saya udah bentuk partai dan program jangka pendek sampai tanggal 20 Oktober mengadili Jokowi, maka saya nggak mau lagi terlibat soal perdebatan dan teori. Saya udah sampai kepada kesimpulan dengan kawan-kawan bahwa 10 tahun kekuasaan Jokowi melakukan berbagai ketidakadilan. Dan saya mengajak di forum ini, syukur-syukur ada yang mau mendukung Partai Negoro, salah satunya partai pasca tanggal 20 Oktober akan mendaftarkan Jokowi ke berbagai pengadilan. Karena kalau bicara teori itu kita sudah lewati 25 tahun. Marah-marah juga sudah cukup banyak orang marah. Dan saya berharap para tokoh di sini nanti ketika kami meminta dukungan tanda tangan, mohon diberikan. Karena hasil jajak pendapat ada sekian nama yang sudah menonjol didukung oleh publik yang intensif menyuarakan mengadili Jokowi. Salah satu sahabat saya, Bang Ubed Badrun, Abraham Samad, Todong Mulia Lubis, Mahfud MD, dan lain-lain. Nah, kita harus menghentikan semua diskusi yang panjang, menghentikan semua teori, menghentikan semua kemarahan, galang tanda tangan, tanggal 20 Oktober setelah Jokowi turun dari kekuasaan, pintu-pintu pengadilan terbuka untuk kita adukan Jokowi. Jadi kemarahan itu harus memasuki jalur hukum, bukan jalur diskusi. Dan kepada panitia, saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya di sini. Saya tidak terlalu mendukung Eropa atau Amerika. Saya masuk dalam afiliasi kelompok Rusia, India. Karena saya anggap yang ikut merusak negara ini Amerika dan Eropa juga. Saya pendukung multipolar, bukan unipolar. Tapi saya mau hadir untuk mudah-mudahan dari kelompok pro Amerika Eropa ini harus mengambil tindakan tegas. Jangan terlalu banyak teori, terlalu banyak diskusi. Rakyat sudah sangat jenuh. Diperlukan saudara-saudara yang ada di forum ini menggunakan hak konstitusi, hak hukum untuk membawa Jokowi ke pengadilan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Apakah Jokowi perlu dibawa ke pengadilan? Terima kasih, mudah-mudahan sampai ke istana.
Ini jadi program utama Partai Negoro ini ya? Bukan program utama. Apa? Program jangka pendek sampai 20 Oktober. Oh, oke, terima kasih. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur atau diturunkan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan sebuah protokol yang biasa saja untuk mencari elektoral, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penggalangan solidaritas untuk memastikan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Ini satu program yang sederhana. Kalau mau buat partai harus seperti ini kan? Jos. Jangan bikin partai untuk cari suara berikut di KPU kemudian siapa curang siapa tidak curang. Saya mau tanya kawan-kawan semua sebagai inisiator, sebagai pendiri dalam solidaritas Partai Negoro, apakah setuju penegakan hukum dimulai dari Jokowi? Dengan semangat itu kita mulai. Programnya sederhana. Jadi saya sudah terlalu banyak bicara di berbagai media, di berbagai podcast. Saya sangat bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut saya tidak mungkin orang-orang susah, orang-orang menderita seperti kita ini bisa membentuk partai. Tapi hari ini kita hadir dengan Partai Negoro untuk menyatukan semua yang tercerai-berai. Ini adalah rumah bersama untuk politik terbarukan. Dan kita mengatakan selamat tinggal kepada serdadu-serdadu, budak-budak, hulu balang dari partai pendukung oligarki. Di tempat ini ada penegasan warna. Kalau Anda membenci partai yang mengkhianati rakyat, Anda marah kepada partai-partai berkuasa, maka Anda tidak boleh berada di luar arena yang kosong. Anda harus membuat partai sebagai antitesa, sebagai penegasan bahwa kita memiliki hak konstitusi yang sama untuk berdiri sejajar dengan Megawati, dengan Surya Paloh, dengan Zulkifli Hasan dan seluruh ketua umum partai. Itu semangat. Jadi semua memiliki posisi yang sama. Ini manusia ini nih harus dilawan ini. Dibiarin begini saja liar di Indonesia, bikin rusak negara. Ini gila ini manusia ini nih. Jepang, Belanda, dan negara-negara lain dulu sejarahnya datang ke Indonesia nyari rempah-rempah. Tapi dalam batas tertentu mereka pulang balik lagi ke negaranya. Tapi tidak bagi orang-orang zaman yang dulu datang ke Indonesia dan sekarang masih bercokol di Indonesia, ngerusak negara Indonesia. Harus dilawan. Ini manusia jahanam. Faisal Assegaf, kamu manusia jahanam. Merusak negara ini. Kamu manusia jahanam. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini merasa dibiarkan terus, mau mendatangkan Jokowi dibiarkan. Sekarang dia mau bikin gerakan dan dia pro-Rusia, pro-Amerika dan Eropa. Ini orang-orang kelompok boro-boro nasionalisme, boro-boro menjaga NKRI. Ini nggak bisa dibiarkan. Faisal Assegaf, sampai kapan hidup kamu merongrong negara ini terus-terusan? Kamu orang zaman, kamu keturunan zaman. Di Indonesia numpang hidup bukan baik-baik terhadap negeri ini, tapi kamu merongrong terus, membuat NKRI terpecah belah nantinya. Faisal Assegaf, hentikan tindakan kamu. Ini manusia satu ini seolah tidak ada yang melawan ini. Orang zaman, kalau kamu masih terus merongrong NKRI ini, rakyat siap menghadapimu. Kalau aparat diam saja, rakyat akan menghadapimu. Manusia merasa dibiarkan saja, bertindak seenaknya di negeri orang. Kamu keturunan zaman kamu. Mana ada orang Indonesia mengatasnamakan kelompok Rusia, membela Eropa, membela Amerika. Ini pada gila kalian ya. Ini apa-apaan ini pada gila kalian ya. Mau menggadekan negara ini. Manusia biadab yang tidak bisa dibiarkan hidup di negara ini. Mana ada pro-Rusia, pro-Amerika, pro-Eropa. Gila-gilaan ini. Ingat, kalau dulu musuh kita, musuh Indonesia adalah penjajah. Tapi sekarang
musuh kita adalah orang-orang Indonesia sendiri. Kalau seperti ini terus, ya siap-siap saja. Seperti negara zaman, seperti Syria, seperti Libya. Ini karena ulah-ulah orang zaman yang masih ada di Indonesia yang selalu bertindak seperti Faisal Assegaf ini. Nggak bisa dibiarkan. Oke, saatnya kita akan lawan Faisal Assegaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.